Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Keluarga besar Al-Mumtaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sedang berada di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa misi Ramadan adalah untuk membangun insan yang takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa adalah kualitas terbaik yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Nah, tentu saja di antara dimensi kehidupan manusia adalah kecerdasan. Di antara dimensi kecerdasan adalah kecerdasan spiritual. Nah, bagaimana korelasi antara proses kita berpuasa dengan membangun kecerdasan spiritual? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan yang mengisi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi dengan hatinya mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai penglihatan, mempunyai mata, tetapi dengan matanya mereka tidak melihat tanda-tanda kuasa Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tapi dengan telinganya mereka tidak mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang yang lengah, orang yang lalai. Jadi persoalan manusia jin masuk neraka adalah karena mereka lalai, mereka lengah. Apa yang lengah? Hatinya tidak mau, tidak bisa memahami ayat Allah. Mengapa? Karena matanya, karena telinganya tidak mampu menyerap informasi-informasi terkait dengan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu persoalannya. Kalau begitu bagaimana supaya hati, supaya mata, supaya telinga kita mampu menyerap kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah? Maka harus ada proses untuk melakukan pembersihan pada itu semua. Nah, puasa adalah jalan ke sana. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tipologi manusia itu sangat tergantung pada campuran tiga dimensi atau tiga fakultas, tiga bagian yang ada dalam diri manusia. Pertama ruh, yang kedua akal, dan yang ketiga nafsu. Campuran ketiga bagian ini, ketiga dimensi ini akan menentukan seperti apa manusia itu. Model manusia pertama, manusia yang baik, ketika hatinya yang dominan, kemudian hatinya yang menjadi standar akal bekerja, kemudian akal bekerja berstandarkan hati, kemudian hasil kerja akal dieksekusi oleh nafsu. Ketika itulah manusia itu menjadi manusia paripurna. Nah, dalam terminologi politik, hati menjadi raja, akal menjadi perdana menteri, kemudian nafsu sebagai pasukan. Ini manusia yang bagus, manusia paripurna, ruh yang dominan. Nah, adapun model manusia yang kedua, ketika nafsu mengintervensi kerja akal, akal tidak bekerja, kemudian nafsu juga yang mengeksekusi. Ketika itu ruh manusia menjadi tertutup. Ketika itulah manusia itu menjadi jatuh, menjadi tumbang, menjadi tergelincir dan seterusnya. Nah, dia menjadi orang yang gagal dalam hidupnya.
dan dia akan ternista di dunia maupun di akhirat. Nah, itu modal yang kedua. Nah, ini yang terkait dengan kimia kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, jadikanlah ruh kita sebagai raja. Nah, bagaimana caranya? Kembali ya, puasa. Kembali puasa. Nah, bagaimana pesan Rasulullah tentang puasa? Ya. Ketika orang berpuasa imanan wahtisaban, ketika orang berpuasa dengan iman, dengan ikhlas sungguh-sungguh, maka akan dihapus dosa-dosanya. Ketika orang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan dia akan lahir seperti bayi kembali. Seperti bayi berarti apa? Dia bersih, dia suci. Nah, karena apa? Karena puasa telah melakukan proses pembersihan terhadap insan tersebut, terhadap kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa untuk membangun kecerdasan spiritual kita. Nah, mengapa? Karena dengan berpuasa mata kita filter. Bagaimana memfilternya? Kita sesuaikan terus penglihatan kita dengan apa yang boleh dan tidak boleh oleh Allah. Telinga kita filter, yaitu kita filter dengan mendengar sesuatu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika itulah semua asupan kepada hati kita adalah nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang akan membersihkan seluruh noktah-noktah yang kata Imam Al-Ghazali, hati seperti cermin. Debu itu adalah dosa-dosa yang menutupi cermin itu. Puasa membersih itu semua, sehingga dengan demikian hati kita bersih, hidup kita menjadi sukses insyaallah. Puasa bisa membangun kecerdasan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.